Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Purnamasari dengan NIM 4014210210 dari Prodi Pendidikan IPA. Hari ini saya akan melakukan praktikum. Kita pilih yang introduction. Oke. Begini tampilannya. Kemudian kita pilih bagian tools. Terserah mau milih yang mana. Saya milih yang seperti timbangan seperti ini ya. Kemudian kita akan make amonia. Make amonia. Kita mulai menyetarakan reaksi kimia ya. Yang pertama, kita koefisiennya kita ubah menjadi 1 semua. Kembali pada teori bahwa untuk menyetarakan sebuah reaksi kimia, urutannya yaitu yang pertama kita menyetarakan terlebih dahulu atom-atom logam atau non-logam selain atom H dan O. Baik. Di sini selain H dan O, di sini nggak ada O ya. Selain H berarti ada N. N-nya di sini 2. Di sini cuma ada 1. Jadi kita tambahin setara ya. Kemudian di sini hanya ada 2. Di sini hanya ada 6. 2 kali 3 kan 6. Kemudian kita tambahin biar menjadi sama. Oke, di sebelah kiri udah hanya ada 6, di sebelah kanan juga ada 6. Jadi sudah setara ya, bentuknya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke spark water. Kita lihat atom di selain H dan O. Ternyata di sini nggak ada H dan O ya. Nggak ada atom selain H dan O. Ini kan membuat air ya, H2O. Kemudian kita setarakan hanya terlebih dahulu berarti. Hanya di sini, ini tambahin 1 dulu. Sini 2, di sini 2, jadi udah setara. O-nya di sini 1, di sini ada 2, berarti ini tambahin 2, berarti O-nya ada 2 ya. Sama, tapi hanya berubah. Kita setarain lagi. Berarti yang perlu penambahan di sebelah kanan. Oke, ini udah setara ya. 2H2O, 2H2O2. Kalau di reaksi kimia, koefisien 1 nggak ditulis 1 ya. Ya, nggak usah ditulis gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke kombus metan, membuat metana. Oke, tampilannya seperti ini, masih sama ya. Kita lihat atom selain H sama O, di sini ada C. Oke, kita setarain dulu, 1 semua. Oke, di sini sebelah kiri, C-nya ada 1, di sini ada 1, udah setara. Kemudian di sebelah kiri, atom H-nya itu hanya ada 4, di sini ada 2. Kita tambahin berarti di sini, di sebelah kanan. 2, udah setara ya, 4, ini juga 4 hanya. Kemudian O-nya, atom O di sini di sebelah kiri itu ada 2. Di sebelah kanan ada, ini berarti ada 4. Berarti ini tambahin, di sebelah kiri tambahin 2. Oke, udah setara ya. Gini tampilannya setaranya ya. Di kanan jumlah reaksi kimia itu dikatakan setara apabila jumlah atom-atom, jumlah penyusunnya itu sama semua. Jumlah atom unsur ruas kiri sama dengan jumlah atom unsur ruas kanan. Itu yang dikatakan setara ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Ini udah ya, kita udah mendapatkan
setaranya dari pembuatan metana. Kemudian kita lanjut ke game. Oke, bagian yang kedua memang game. Kita tampilan awalnya seperti tadi ya, di sini introduction, udah kan, kemudian game. Oke, kita klik gamenya. Oke, kita pilih level 1. Di sini nanti kita akan mempraktek untuk menyetarakan 15 ya. Di sini level 1 ada 5, 5, dan 5. Oke, kita lihat level 1-nya. Oke, level 1-nya kita mula-mula sama ya, seperti tadi, disetarain dulu koefisiennya, satu semua dulu. Kita lihat atom selain H sama O. Di sini nggak ada O ya, berarti selain H. Di sini ada P. Sini P-nya ada 4. Sini ada 1, berarti ini yang kita tambahin, biar jadi 4 ya, setara. Oke, udah setara. Kemudian hanya kita lihat hanya di sini di sini hanya ada 2. Di sini ada 12. Di sini ada 12. Dari mana dari 12 ini? 4 kali 3. Koefisiennya 4 kali 3. Jadinya jumlah atom H di sini di sel ruas kanan itu ada 12. 4 kali 3, 12. Di sini di sebelah kiri aja hanya ada 2. Berarti kita setarain begini. Nah, ini ada 12 hanya, di sini ada 12. Oke, ini udah setara ya kayaknya. Kalau kita cek dulu. Tuh. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Challenge kedua. Oke, di sini kita lihat kita satu dulu, koefisiennya satu semua dulu. Kemudian kita lihat atom selain H dan O. Di sini nggak ada O, berarti selain H-nya ada C. C di sini 2, di sini udah 2, berarti udah setara. Hanya di sini 2, di sini 2, berarti 2 tambah 2 hanya ada 4. Sini hanya ada 6. Kemudian kita tambahin di sini berarti. Nah, ini di sini ada 2 tambah 4 jadi 6, di sini juga 6. Oke, kita cek. Oke, udah setara. Betul ya. Kemudian kita lanjut ke challenge ketiga. Oke, kita setarain lebih dahulu satu semua seperti tadi. Kemudian kita lihat atom selain H sama O. Di sini nggak ada O juga. Jadi kita selain H, di sini ada F. F-nya di sini ada 2, di sini ada 1. Kita tambahin. Oke, ini 2, ini 2, udah setara. Kita lihat hanya di sini 2. Di sini juga 2, berarti udah setara. Kita cek dulu. Oke. Oke, betul. Kalau di level 1 itu mudah ya. Intinya kalau penyetaraan reaksi kimia itu kita coba-coba, pokoknya biar mereka setara gitu ya. Kita lanjut ke challenge 4. Challenge 4 sama juga. Kita koefisiennya satu semua. Kita lihat atom selain H dan O. Di sini nggak ada H, berarti selain O-nya. O-nya selain O jadi C. Sini C-nya di sebelah ruas kiri. C-nya ada 1. Di ruas kanan ada 1. Berarti udah setara. Di sebelah kanan, di sebelah kiri, O-nya ada 2. Kiri juga, yang kiri 2, yang kanan juga 2. Berarti udah setara. Kita cek dulu. Kita cek ya. Oke, betul. Oke, kita lanjut challenge ke-5 di level 1. Sama. Kemudian kita lihat atom selain H dan O. Nggak ada O juga, berarti ini selain H. Selain H berarti N. N di sini ruas kiri itu 1, ruas kanan ada 2.
berarti ruas kiri yang kita tambahin. Sini 2, 2 udah setara. Hanya, atom hanya kita lihat. Kiri ada 6, kanan cuma ada 2. Berarti kita tambahin yang di sebelah kanan. Oke, ini udah setara ya. Kita cek. Oke, betul. Oke. Next. Oke, kita udah betul ya, dapat poin 10, skornya 10. Kita lanjut ke level yang kedua. Level kedua ini semakin tambah sulit ya. Sama sih prinsipnya. Coba-coba. Prinsipnya coba-coba, tapi pakai konsep ya. Kemudian lihat atom selain H sama O. Selain H sama O itu adalah S. S sebelah kiri itu ada 1, sini juga 1, udah setara. Lihat hanya sebelah kiri ada 2, kanan ada 2, sini ini 2, berarti ada 4. Kita tambahin. Oke, udah setara. Kita lihat O-nya. O-nya di sini 2, kemudian di sini O-nya cuma ada 1. Kita tambahin. Oke, O-nya udah setara kan? 2 sama 2. Tapi hanya berubah. Di sini hanya ada 6. Di sini ada 6. Berarti kita ubah lagi. Oke. Ini udah setara ya. S-nya 1, sini 1, hanya di sini 6, sini juga 6, O-nya di sini 2, ini juga 2. Oke, kita cek. Oke, betul. Kita lanjut ya. Next. Ke challenge kedua, di level 2. Kita sama 1 dulu. Semuanya 1 dulu. Oke. Koefisiennya 1. Kemudian kita lihat atom selain H sama O. Di sini nggak ada H, berarti selain O. Selain O di sini ada J sama S. Kita cek dulu ya. J di sini 1, di sini 1. Kemudian S-nya kita lihat di sini ada 2, di sini cuma ada 1. Kita tambahin berarti yang di sebelah ruas kanan ya. Oke, udah setara ya. Kemudian kita lihat atom O-nya. O-nya di sini 2, di sini ini ada 2, ini ada 4. 2 tambah 4 ada 6. Kita setarain berarti yang di sebelah kiri ya. Kita tambahin biar jadi 6. Ini ada 6. Di sini juga ada 6. Oke, kita cek ya. Cek. Oke, betul. Kemudian kita lanjut ke challenge ketiga di level kedua. Sama prinsipnya, kita pertama itu koefisiennya diubah dulu menjadi 1. 1 semua. Kemudian kita Oke, kemudian kita lanjut ya. Di sini koefisiennya kita ubah 1 semua dulu ya. Udah 1 semua dulu. Kemudian kita lihat atom selain atom H dan O. Di sini nggak ada O, berarti selain H. Selain H di sini itu C-nya ada 2. Di sini selain atom H di sini ada 2 ternyata. Ada atom C sama Cl. Kita setarain C-nya dulu aja. C di sebelah kiri itu ada 2. Di sebelah kanan juga ada 2. Berarti udah setara. Di sebelah kiri Cl-nya ada 2. Di sebelah kanan Cl-nya juga udah 2. Di sini kan 1, di sini 1. 1 tambah 1, 2 ya. Oke, udah setara. Kemudian kita lihat atom H-nya. H-nya di sini ada 6. Ruas kiri ada 6. Ruas kanan ada 6 juga. Berarti ini udah setara ini. Udah setara. Kita cek ya. Oke, udah setara.
Oke, kita lanjut ke challenge keempat di level yang kedua. Prinsipnya masih sama, kita ubah dulu koefisiennya menjadi 1 semua. Oke, kemudian kita lihat atom selain H sama O. Di sini selain H sama O itu ada C-nya, ya. C sebelah kiri, ruas kiri itu ada 1, ruas kanan ada 1, setara. Kita lanjut ke yang H. Atom H di sini ada berapa ini? Di sini 4, di sini 2. Berarti ada 6. Di sini ruas kiri hanya ada 6. Di sini cuma ada 2. Berarti kita tambahin yang di sebelah kanan. Jadi 6. Di sini 4 tambah 2, 6. Di sini 3 kali 2, 6. Oke, udah setara ya. Kita lihat O-nya, atom O-nya. Atom O di sini, unsur O-nya ini, atom O. Di sini hanya ada 1, di sini ruas kiri juga 1. Berarti udah setara. Oke, kita coba cek ya. Oke, betul. Udah setara. Kemudian kita lanjut ke challenge kelima, challenge terakhir di level 2. Prinsipnya masih sama juga, koefisiennya 1 dulu, semuanya 1 dulu. Kemudian kita lanjut ke di mana sini itu atom selain H sama O, atom unsur selain H sama O di sini ada C ya. C di sini seruas kiri ada 1. Di ruas kiri juga ada 1, berarti sudah setara. Kemudian kita lihat atom unsur H. Hanya di sini ada 4, ruas kiri, ruas kanannya cuma ada 2. Kita tambahin berarti yang ruas kanan. Jadi hanya di atom unsur H di ruas kiri 4, di ruas kanan 4, berarti udah setara. Kemudian kita lihat atom unsur O-nya. O-nya sebelah kiri ada 2, atom unsur O di sebelah kanan, ini kan 2, ini 2, berarti ada 4. Berarti di sebelah kiri yang harus kita tambahkan. Kirinya, oke. Ini 4 O-nya, ini 4. Oke, udah setara ya. Coba kita cek dulu. Benar apa enggak? Oke, betul. Kita udah setara ya. Oke. Next. Ya, kita benar. Kita pun dapat skor 10 ya. Mantap. Kita lanjut. Continue. Kita masuk ke level 3. Level 3 ini akan semakin sulit ya. Atomnya akan lebih sulit. Intinya kalau kita penyetaraan reaksi kimia itu, intinya kita itu coba-coba terus gitu ya. Oke, masih sama ya. Kita C-nya itu, koefisiennya semua diubah 1 semua dulu. Kemudian kita lihat atom selain H sama O, itu apa? Selain H sama O, itu berarti C ya. C di sebelah ruas kiri itu ada 1, ruas kanan ada 2, berarti sini ruas kiri yang kita tambahin. Oke, sini 2 atom unsur C, di sini atom unsur C juga 2. Udah setara. Kemudian kita lihat atom unsur H. Atom unsur H di sini ruas kiri ada 2, di ruas kanan atom unsur H-nya ada 6, berarti atom unsur H di sebelah kiri, ruas kiri yang harus kita tambahin agar jadi 6. Oke. 3 kali 2 atom H-nya, atom unsur H-nya udah 6. Di sini atom unsur H-nya ada 6, juga udah setara ya. Kemudian kita lihat atom unsur O-nya. Atom unsur O di ruas kiri itu ada 5, sebentar. Ini ada 2 kali 2 berarti 4. 4 kan? 4 di sini 3. 4 tambah 3 berarti 7. Di sini cuma ada 2. Oke, kita coba setarain ya. Di sini kan nggak ada perannya. Kita coba aja. Kita misalkan aja dulu. Coba dulu. Sini ada 8 O-nya.
di sini ada 7. Kita coba ya. Kalau kita dikurangi kan nggak bisa ya. Kita tambahin aja. Oke, di sini O-nya udah setara. Waduh, ini 8, ini juga 8. Tapi atom unsur hanya ini berubah ini. Ini jadi atom unsur H di sini ada 8, sedangkan di sini cuma ada 6. Berarti kita tambahin. Ya. Oke. Di sini kita berubah lagi di sini. Di sini hanya itu ada 12 malah. Di sini cuma ada 8. Kita tambahin lagi. Oke. 10 ini 12. Ini juga udah 12. Setara ya. Tapi kita mencatatkan gini, C-nya juga berubah lagi. Di sini ada 4. Oke, di sini coba kita ubah lagi. 4 juga. C4, sini juga 4. Hanya di sini 12, di sini 12. Oke, 12 sama. Kemudian O-nya di sini 8. 8 tambah 6 berarti berapa? 8 tambah 6 berarti 14 ya. O-nya atom unsur O di ruas kiri ada 14. Di atom unsur O di ruas kanan cuma ada 8. Kita tambahin ya. Berarti ini 7 ya. 7 kali 2, 14. Oke, udah setara nih kayaknya. Ini 8 tambah 6 berarti 14. 7 kali 2, 14. Oke, kita cek ya. Cek. Oke, betul. Oke, kita next. Kita lihat di sini koefisiennya kita ubah dulu satu semua. Oke, kalau reaksi kimia, koefisien 1 itu nggak ditulis ya. Nggak ditulis. Kemudian kita lihat atom unsur selain H sama O itu apa? Berarti di sini N ya. N di ruas kiri ada 1, di ruas kanan ada 2. Berarti kita tambahin yang di ruas kiri. Oke, atom unsur N-nya, maaf, ada 2. Atom di ruas kiri, di ruas kanan juga ada 2. Berarti udah setara. Kita lanjut ke penyetaraan atom unsur H. Atom unsur H di ruas kiri itu ada 6 ya, 2 kali 3, 6. Kemudian di sini, di ruas kanan, atom unsur H-nya cuma 2. Berarti kita tambahin, biar jadi 6 ya. Oke, berarti di sini 3 kali 2 berarti udah 6 ya, setara. Atom unsur H di ruas kiri 6, di ruas kanan juga 6. Udah setara. Kemudian kita penyetaraan ke atom unsur O. Atom unsur O di sebelah kiri itu ada 2. Sebelah kanan itu ada 3. Tidak mungkin kita kurangin ya, nggak mungkin ya. Kemudian kita coba dulu. Ini 3 kita ikutin aja, ditambahin. Berarti ini atom unsur O di ruas kiri itu ada 4. Di ruas kanan itu cuma ada 3. Kita coba tambahin. Oke. Sama ya, 4. Di sini juga 4. Tapi kita tambahin 4-nya di sini jumlah atom unsur H di ruas kanan berbeda dengan jumlah atom unsur H di ruas kiri. Kita samain lagi. Di sini hanya ada 8. Di sini hanya cuma ada 6. Kita tambahin lagi. 3. Berarti ini mau jadi 9 ya. Coba kita 4 aja. 4. Oke. 4. Di sini hanya jadi 12 malah. Di sini hanya jadi 8. Kita tambahin lagi.
biar setara semuanya. Ya memang sulit ya. Level 3 ini membingungkan. Oke, nggak apa-apa. Kemudian kita lanjut lagi. Coba kita lihat N-nya. N-nya kita ulangi ya. N-nya penyetaraan atom N-nya. Atom unsur N di sini 4. Di sini cuma ada 2. Kita tambahin biar jadi 4. Di sini hanya ada 12. Di sini juga ada 12. Udah setara ya. Kemudian kita lihat di sini atom unsur O-nya ada 4. Di sini ada 6. Berarti ini yang kita tambahin ruas kirinya. Udah setara ini. Ini O-nya di ruas kiri 6, O-nya di sini 6. Oke, udah setara ya kayaknya. Kita cek dulu. Cek dulu, cek. Oke, betul. Ternyata kita betul, oke. Kita lanjut ke challenge ketiga di level ketiga. Prinsipnya masih sama. 1, koefisiennya diubah 1 dulu. Kemudian kita lihat di sebelah kiri itu atom selain unsur H sama O, itu berarti N ya, atom unsur N di sebelah atom unsur N. Atom unsur N di sebelah kiri ada 2. Atom unsur N di sebelah kanan cuma, ada 2 juga, ini 1 tambah 1 ya, jadi 2. Kemudian kita lanjut ke atom unsur H. Di ruas kiri ada 2, di ruas kanan itu ada 3. Berarti coba ini tambahin ya ruas kiri jadi 4. Di sini masih 3, kita tambahin lagi coba. Oke, di sini ada 6, di ruas kanan ada 6. Di ruas kiri hanya ada 4, kita tambahin lagi. Oke, kita setara ya. Setara, kemudian kita lihat O-nya. O-nya di sini atom unsur O di ruas kiri ada 3. Di ruas kanan itu cuma ada 1, jadi kita tambahin jadi 3. Oke. Oke, ini belum setara lagi. Kita mulai dari awal. Atom unsur N. Atom unsur N di sini ruas kiri hanya ada 2, sedangkan di sini ada 5 malah. Ini ada 5 ini. Berarti kita tambahin aja 4 dulu. Ada 4, ini 2, 3, berarti 5 ya. Belum setara juga. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutin. Tambahin aja, ini jadi 6. Bulat ya nilainya. Kemudian kita lanjut. Ini 4 juga. Oke, di sini atom unsur N-nya ada 6. Di sini juga ada 6. Ruas kanannya juga 6. Oke, kita coba lagi yang penyetaraan atom unsur H. Sini ada 6. Sini ada 6, berarti udah setara. Kita lihat atom O-nya. Atom O-nya di sini ada 3. Di sini ada 4. Berubah lagi dia. Oke, kita lanjut. Oke, di sini kita atom O-nya di sini 4. Ini 4 ya setara. Tapi atom H-nya berubah lagi. Atom H-nya berubah. Di sini hanya ada 8, sedangkan di sini cuma ada 6. Kita tambahin lagi kalau ini. 4 ini. Jadi 12. Sini coba ya. Ngikut juga 12. Ini juga tambahin lagi. Biar sama gitu ya. Oke, kita cek lagi dari awal. Ini ada 6. Di sini 4. 4. Di sini 4. Di sini 6. Berarti 4 tambah 6, 10. N-nya ini ganti 5 berarti. 10. Ini juga 10. Hanya di sini hanya 2. Hanya 6 kali 2 berarti 12. Di sini juga 12. O-nya di sini 6, di sini juga 6. Oh, ternyata udah setara. Udah setara ya, kita cek dulu.
Oke, udah setara. Lama ya. Oke, kita lanjut ke challenge keempat di level 3. Kita lihat atom, ya kita setarain dulu. Koefisiennya 1 semua. Kemudian kita lihat atom unsur selain H sama O. Atom unsur selain H sama O di sini adalah C. Atom unsur C di ruas kiri ada 2, ruas kanan ada 1. Kita tambahin ruas kanan. Oke, setara. 2 juga. Kemudian di atom atom unsur H di ruas kiri ada 2, di ruas kanan ada 2, berarti udah setara. Kita lanjut ke atom unsur O. Atom unsur O ruas kiri ada 2, ruas kanan di sini 4 tambah 1 ada 5. 5 berarti kita bulatkan, kita tambahin. Sini 6 ya. Di sini 4, sini berarti di sini 4 tambah 1 5. Ini coba kita setarain. Oke, sini ada O-nya, ruas kiri ada 6, ruas kanannya ada 6, ruas kirinya juga ada 6, berarti setara. Tapi berhubung kita tambahin O-nya di depan H ini, jadi H-nya juga berubah, hanya di ruas kanan itu jadi 4, di ruas kiri masih 2, jadi kita tambahin juga. Oke, udah jadi 4, juga 4. Kita kembali ke yang pertama lagi. Atom C di ruas kiri ada 4, di ruas kanan cuma ada 2. Kita tambahin lagi biar jadi 4. Oke, 4, di sini 4, sudah setara. Kita lihat atom H-nya. H-nya di sini ada 4 ya. Di sini juga ada 4. Oke, udah setara. Kita lihat di atom di atom O-nya. Atom unsur O di ruas kiri ada 6. Di atom ruas kanan itu ada 8. Enggak, bukan 8 ini, ada 10 ternyata. 4 kali 2 itu 8, 2 kali 1 berarti 2. 8 tambah 2 berarti 10 ya. Berarti ini tambahin agar jadi 10, berarti ini 5, koefisien depannya 5. Oke, ini udah setara ini. Coba kita cek dulu. Oke, udah setara. Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut ke challenge terakhir di level 3. Melelahkan sekali. Ya, nggak apa-apa sambil belajar. Oke, kita koefisien 1, 1, 1, 1. Kita lihat atom selain H sama O di sini apa? C. C ruas kiri ada 2, ruas kanan ada 1. Kita tambahin berarti. Oke, atom H di ruas kiri ada 6. Ada 6 betul, ada 6. Di sini cuma ada 2. Kita tambahin jadi 6 berarti. Oke. Udah, kita O, atom O di sini ada 1, di sini 2, berarti 3 ya. Di sini ada 5, di sini ada 5, di ruas kiri ada 5. Coba kita tambahin di sini. Oke, di sini di sini udah ada 5, di sini juga ternyata di sini O-nya itu bukan 5 ya, ternyata atomnya ada 7 O-nya. Atom unsur O ada 7 di ruas kanan. Di sini cuma ada 5. Oke, kita tambahin lagi coba ya. Oke, kita lihat di ruas kiri, O-nya ada 7. Di ruas kanan juga ada 7, berarti udah setara. Oke, coba kita dari awal lagi. C2, ini juga 2. Di sini 6, di sini juga 6. Di sini O-nya ada 7, di sini juga ada 7. Oke, kita cek dulu. Oke, betul. Oke, baiklah, itulah percobaan yang pertama, yaitu penyetaraan reaksi kimia. Kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu menggunakan stoikiometri dalam perhitungan reaktan dan produk.
perhitungan kualitatif, kuantitatif, reaktan dan produk. Baik, kita lanjutkan ke percobaan yang kedua, yaitu dengan tujuan menghitung menggunakan stoichiometri dalam perhitungan kuantitatif, reaktan, dan produk. Yang bagian pertama, kita pilih sandwich. Oke, tampilannya akan seperti ini ya. Pada percobaan yang pertama, kita akan memasukkan 8 potong roti ya. 8. Kemudian 8, ya sebelumnya kita itu akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu di bagian sandwich. Di bagian sandwich ini kita pilih yang cheese ya, yang keju. Oke, setelah kita memilih yang cheese ini, kita masukkan 8 potong roti, sudah. Kemudian kita lanjutkan menambahkan 8 potong keju juga. 8 buah keju ya. Oke, maka akan terbentuklah 4 sandwich dengan potongan rotinya tidak bersisa ya, habis. Dan kejunya masih bersisa sebanyak 4. Jadi, kemudian pertanyaan, berapakah potong roti dan keju yang dibutuhkan untuk membuat 3 buah sandwich, 3 roti lapis tanpa sisa. Oke, kita lihat persamaannya. Di sini 2 potong roti ditambah 1 buah keju akan menghasilkan 1 buah sandwich. Berarti 1 buah sandwich ini terdiri dari 2 potong roti dan 1 buah keju. Kalau kita ingin 3 sandwich, berarti kita membutuhkan potongan rotinya sebanyak 3. 2 kali 3. Kita masukkan, coba kita cek dulu, kita butuh 6 ya. Kemudian 1 buah sandwich itu hanya membutuhkan 1 buah keju. Berarti kalau 3 membutuhkan 3 buah keju. Oke, kita bisa lihat di bagian sini produknya terbentuklah 3 buah sandwich tanpa sisa ya. Oke, kita lanjut ke yang bagian kedua, yaitu masih dalam menggunakan sandwich, tapi kita optionnya milih yang meat and cheese, yaitu daging dan keju. Untuk daging dan keju, kita masukkan, ada 2 perlakuan. Yang pertama, kita masukkan 5 potong roti, kemudian 5 potong daging, dan 5 potong keju juga. Oke, maka terbentuklah sandwich di sini itu ada 2 buah. Sisanya itu ada potongan roti masih sisa 1, dagingnya masih sisa 3, dan kejunya masih sisa 3 juga. Kemudian perlakuan yang kedua yaitu memasukkan 8 potong roti.
Kemudian memasukkan 3 potong daging. 3 potong daging. Kemudian 4 keju. Oke. 4 keju ya. Oke. Maka di sini terbentuklah produknya ada 3 buah sandwich. Sisanya potongan roti masih bersisa 1, dagingnya habis, dan kejunya masih sisa 1. Terus kita berapa banyak yang dibutuhkan, berapa banyak potong roti, daging, dan keju yang dibutuhkan untuk membuat 3 buah sandwich tepat tanpa sisa. Jadi, di cara kerja ini ada pertanyaannya. Berapa banyak potong roti, daging, dan keju yang dibutuhkan untuk membuat 3 buah sandwich tanpa sisa ya? Ini kan masih bersisa. Oke, di sini sudah ada persamaan reaksinya ya. Di sini 2 potong roti ditambah 1 potong daging ditambah 1 keju akan menghasilkan 1 buah sandwich. Jadi 1 buah sandwich ini terdiri dari 2 potong roti, 1 potong daging, dan 1 keju. Kalau kita ingin membuat 3 buah sandwich tanpa sisa, berarti roti yang kita butuhkan ada 6. 2 kali 3. Kita coba masukkan ya. 6. Oke. 3 buah sandwich. Berarti kita membutuhkan 3 potong daging. Sama ya. Udah. Kemudian 3 buah sandwich juga membutuhkan 3 keju. Di sini Mas, coba kita masukkan. Oke. Di sini sudah bisa terlihat ya. 3 buah sandwich terbentuk dari 6 potong roti, 3 potong daging, dan 3 keju. Oke, untuk bagian yang ketiga kita pilih molekul. Oke, molekul yang bagian ketiga ini kita akan membuat air ya, make water. Kita pilih make water dulu. Oke. Di sini akan kita masukkan 6. Di sini sudah ada reaksinya ya. Tertuliskan 2H2 ditambah 1O2 akan terbentuk 2H2O. Kita coba masukkan di sini 6H2. 6H2. Maaf, 6H2 ya. 6H2, kemudian 4O2. 4O2. Oke. Maka terbentuklah produknya ada 6H2O dengan masih ada sisa, yaitu sisanya O2 sebanyak 1 ya, 1 molekul. Sisanya 1 molekul O2. Produknya 6 molekul H2O, sisanya 1 molekul O2. Kemudian di cara kerja ditanyakan berapakah banyaknya H2 dan O2 yang dibutuhkan untuk membuat tepat 4 molekul air tanpa sisa. Jadi di sini kita akan membuat 4 molekul air tanpa sisa. Coba kita masukkan di sini itu, coba kita masukkan 4 ya. 4H2O, kemudian O-nya itu kita coba masukkan 2. Ini bisa kita lihat dari persamaan ini. 2 atom H2 akan menghasilkan 2
2H2 ditambah 1O2 akan menghasilkan 2H2O. Kemudian kita coba masukkan 4H2 ditambah 2O2, maka akan terbentuklah 4H2O. Jadi terbentuklah 4 molekul H2O tanpa sisa ya di sini. Jadi yang dibutuhkan untuk membuat 4 molekul air yaitu terdiri dari 4 molekul H2 dan 2 molekul O2. Untuk bagian yang ketiga, kita akan menggunakan membuat amonia. Kita pilih amonia dulu. Amonia ya, membuat amonia, make amonia. Di sini kita akan memasukkan amonianya sebanyak 4N2. 4N2, kemudian H2-nya sebanyak 5 molekul ya. Oke. Maka akan menghasilkan sebuah produk yaitu 2 molekul NH3 dan sisanya masih ada 3 molekul N2 dan 2 molekul H2. Sesuai ya sama ini reaksinya. Kemudian kita di dalam cara kerja ditanyakan berapa banyak N2 dan H2 yang dibutuhkan untuk membuat tepat 2 molekul amonia tanpa zat sisa. Oke, di sini membuat 2 molekul NH3 ya, untuk membuat molekul amonia, untuk membuat 2 molekul amonia. Di sini kan sudah tertera ya reaksinya. 1 molekul N2 ditambah 3 molekul H ditambah 3 molekul H2 akan terbentuk 2 molekul NH3, terbentuk 2 molekul amonia. Kita ditanyakan lagi, 2 molekul amonia itu terbentuk membutuhkan berapa banyak N2 dan H2, gitu kan? Berarti kita sama ya dengan reaksi ini. Jadi kita hanya membutuhkan 1 molekul N2, kemudian H2-nya kita hanya cuma membutuhkan 3 molekul saja. Oke. Kita buktikan benar, ternyata 2 molekul amonia ini terbentuk dari 1 molekul N2 dan 3 molekul H2. Kemudian kita lanjut yang ketiga, maksud saya ke bagian yang keempat, bagian yang kelima ternyata. Kita masuk ke bagian kelima yaitu kombus metan. Kita membuat metanah. Oke, ini reaksinya ya. Terus di cara kerja ini kita harus memasukkan 5 CH4. CH4 kemudian 4O2. 4O2. Oke. Sini terbentuklah produknya itu 2 CO2 plus 4H2O dengan sisanya ada 3 CH4. Oke. Kemudian kita di dalam cara kerja diberi pertanyaan, berapa banyak CH4 dan O2 yang dibutuhkan untuk membuat tepat 1 CO2 dan 2H2O. Oke, pertanyaannya sesuai ya dengan reaksinya di sini bahwa 1 CH4 ditambah 2 O2 akan menghasilkan 1 CO2 plus 2H2O. Pertanyaannya juga sama, bagaimana
berapa banyak CH4 dan O2 untuk menghasilkan CO1 CO2 plus 2H2O tanpa sisa. Di sini di sini menunjukkan CH4-nya hanya sebanyak satu molekul saja. Di sini O2-nya 2. Oke, benar ternyata. Satu molekul CH4 ditambah 2 O2 akan menghasilkan satu molekul CO2 ditambah 2 molekul H2O. Ternyata benar ya. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir, bagian ke-6, yaitu game. Di bagian game ini, kita cara kerjanya kita diminta untuk melakukan permainan di level 1 ini sebanyak 3 kali. Setiap level itu 3 kali minimalnya. Berarti nanti kita akan melakukan permainan sebanyak 9 kali ya. Kita coba level 1 terlebih dahulu. Oke, di sini kita disuruh untuk menentukan reaktannya. Dan di sini sudah diketahui produknya dan sisanya ya. Kita lihat reaksinya. Di sini sudah tertulis persamaan reaksinya, ini sudah setara. 1 CH4 ditambah 1 H2O akan membentuk 3 H2 plus 1 CO. Oke, di sini H2-nya itu produknya itu 6H2, 2CO ya. Berarti kita coba masukkan di sini CH4-nya. Coba kita masukkan sebanyak 2 ya. Oke, 2 kita coba dulu. Kemudian untuk H2-nya ini ada sisanya 5. Coba ya. Kita coba cek kayaknya salah. Oh, betul. Oke, betul ya. Di sini kalau reaktannya yang dibutuhkan itu sebanyak 2 CH4 dan 7 H2O. Oke. Kemudian kita coba permainan yang kedua, challenge kedua. Di sini itu produknya itu tidak ada, tapi sisanya ada 1 molekul B4 dan 1 molekul Cl2. Oke, kita tentukan reaktannya. Di sini sudah ada persamaan reaksi kimianya. 1 B4 ditambah 6 Cl2 akan menghasilkan 4 Cl3. Di sini berarti coba kita kan di sini coba yang 1 ya. Sama ya. Coba kita cek ya. Oke, betul. Kemudian kita next ya.
Oke, di sini ada persamaan reaksi 1CS2 ditambah 3O2 akan terbentuk 1CO2 ditambah 2SO2. Kita akan menentukan reaktannya yang bereaksi ya. Kita coba tambahkan. Kemudian O2-nya. O2-nya di sini habis ya. Kita kurang 1 ternyata. Oke. Kayaknya kita masih kurang ya. Oke. Kita coba masukkan ini 4CS2 dan 6O2. Semoga benar ya. Oke, ternyata betul bahwa 2 CO2 ditambah 4 SO2 itu terbentuk dari 4 CS2 ditambah 6 O2 dengan sisanya ada 2 molekul CS2 dan untuk molekul O2-nya habis. Oke, untuk yang level pertama kita udah bermain 3 ya, cukup. Kita start over kembali. Kita coba untuk level yang kedua. Untuk level yang kedua ini sudah ada reaksinya, persamaan reaksi, dan sudah ada reaktannya, kita disuruh untuk menentukan produk dan sisanya, Z-sisanya, sisa Z-nya. Di sini persamaan reaksinya 1H2 plus 1Cl2 terbentuk 2HCl. Oke, di sini 1H2. Di sini ada 1 molekul H2, ada 3 molekul Cl2. Oke, coba kita sesuaikan persamaannya. Hanya 0 ya. Ini. Dua. Oke, kita coba cek ya. Betul apa enggak? Oke, ternyata betul. Saya sesuai ya. Kemudian kita lanjut yang ke next, challenge kedua. Di sini persamaan reaksinya 2CO tambah 1O2 akan menghasilkan 2CO2. Di sini reaktannya udah diketahui 1 molekul CO dan 1 molekul O2. Kita disuruh untuk menentukan produk dan zat sisanya.
kita coba dulu. Coba ini berarti nggak terbentuk ya. Ini 2CO itu sama 1CO itu membentuk ini. Berarti kalau nggak mencukupi ini, berarti nggak bisa ya, nggak ada hasilnya di sini ya. Coba kita CO-nya. CO-nya berarti masih 1, O-nya juga sisa 1. Kenapa kok seperti ini? Karena kita lihat di reaksinya. Persamaan reaksinya kita coba aja dulu, cek dulu ya. Oke, betul. Jawabannya betul. Kenapa di sini tidak terbentuk produk, malah terbentuk sisa? Karena di sini lihat persamaannya. Lihat persamaan reaksinya. Di sini 2 molekul CO dan 1 molekul O2 akan membentuk 2 molekul CO2. Coba kita lihat reaktannya di sini. Hanya ada 1 molekul CO. Berarti tidak bisa digunakan karena di sini itu minimalnya 2 CO2, sedangkan ini 1 O2. Makanya dia tidak terbentuk sebuah produk. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Oke. Di sini persamaan reaksinya tertulis 1N2 ditambah 1O2 akan terbentuk 2NO. Di sini reaktannya ada 3 molekul N2, ada 6 molekul O2. Maka berapa yang terbentuknya di sini? Kita masukin dulu di sini. Di sini N2-nya sisa 1 ya. Oh, enggak, coba ini. Oh, betul ya. Coba di sini. Kemudian O-nya. Di sini itu 1 molekul air, 1 molekul N2 tambah 1 molekul air akan 2 NO. Berarti kalau di sini itu berarti di sini itu coba ya kita pahami dulu ininya. Oke, kita coba ya. Kita coba seperti ini dulu. Kita cek. Moga-moga betul ya. Ini ada 3 molekul. Oh, ternyata kita salah. Oke, kita perbarui lagi ya. Coba gini. 4.
Di sini kita hitung O-nya, coba ya. Oh, kebanyakan ini. Oke, kita coba betul-betul. Oh, masih salah ternyata. Oke, kita coba lihat ya jawaban yang benar. Oh, jawaban yang benar itu terbentuk 6 NO2, 0 nggak bersisa ya N2-nya. Kemudian O-nya masih bersisa 3. Oke, apa? Berhubung kita salah, kita coba next ya. Di sini itu persamaan reaksinya C2 H2 plus 2H2 menjadi C2H6. Coba kita reaktannya udah diketahui 2C2, H2, dan 4 molekul H2. Cek ya. Oke, kita betul ya. Ternyata di persamaan reaksi yang keempat ini, 2 molekul C2H2 ditambah 4H2, 4 molekul H2 akan terbentuk tepat 2C2 H6 tanpa zat sisa ya. Oke, kita coba pindah ke level yang ketiga. Baik, kita akan masuk ke level yang ketiga. Level yang 3 ini pasti akan tambah sulit ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba bareng-bareng ya. Baik, di sini reaksinya 4NH3 ditambah 7O2 akan menghasilkan 4NO2 ditambah 6H2O. Kemudian di bagian reaktannya ini ada 7 molekul NH3 dan ada 7 molekul O2. Maka kita akan disuruh untuk menentukan berapa produk dan zat sisanya. Di sini ada 7 molekul NH3 dan ada 7 molekul O2. Kita lihat ke reaksinya, ke persamaan reaksi yang sudah tertulis di sini, 4NH3 plus 7O2 akan menghasilkan 4NO2 ditambah 6H2O. Kemudian di bagian produk kita coba tambahkan sesuai ini ya, sesuai reaksinya 4. Kemudian yang di sini juga 6. Di sini kan menggunakan 7 molekul O2. Dan di sini menggunakan 4 molekul NH3. Sedangkan di sini itu cuma di sini kan ada 7, tapi di sini cuma dipakai 4. Berarti ini kan sisanya masih 3. Sisanya masih 3. Kemudian kan ini yang molekul O2-nya kan 7. Itu dipakai semua kan dalam reaksi ini. Berarti kan 0 ya. Coba kita cek. Betul. Oke, kemudian kita lanjut ke permainan yang kedua. Oke, permainan yang kedua ini di bagian reaktannya itu ada 5 molekul CH4 dan ada 6 molekul S. Kemudian ada reaksi kimia yang sudah tertuliskan, yaitu 1 molekul CH4 ditambah 4 molekul S akan menghasilkan 1 molekul CS2 dan 2 molekul H2S.
Kita coba turunkan ya. Oke, betul ya. Oke, kita lanjutkan ke yang challenge ketiga. Di sini di bagian reaktannya itu ada 6 molekul C2H6 di bagian dan di bagian reaktannya ada 6 molekul C2H6 dan 1 molekul Cl2. Reaksi yang tertulis di sini yaitu 1 molekul C2H6 ditambah 1 molekul Cl2 akan menghasilkan 1 molekul C2H5Cl dan 1 molekul HCl. Kita akan menentukan produknya dari reaktan yang sudah diberitahukan ya di sini. Ini berarti seperti ini ya. Coba kita cek terlebih dahulu. Oke, ternyata betul. Alhamdulillah. Oke, itulah penjelasan dari saya mengenai praktikum hari ini. Yang pertama yaitu penyetaraan reaksi, yang kedua yaitu menggunakan konsep stoikiometri dalam perhitungan kuantitatif reaktan dan produk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.